Halo Bapak Ibu semuanya di rumah yang menyaksikan YouTube GKJ Wonosari. Bagaimana kabar semua? Semua sehat? Harus sehat dan harus selalu semangat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, tidak terasa Pak Wahyu, Mbak Dea, kita berjumpa lagi. Sehat Pak Wahyu? Mbak Dea sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Kita sekarang memasuki masa Paskah. Nah, sebelum kita bersama-sama membahas materi PA bahan dasar masa Paskah, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan, untuk proses kehidupan kami yang senantiasa Engkau lingkupi dengan hal-hal baik, dengan cinta kasih-Mu yang membuat kami semangat di dalam menjalani hari demi hari. Dan Tuhan, kami bersyukur ketika kami saat ini diberikan kesempatan untuk masuki masa Paskah dengan penuh sukacita dan menghayati setiap proses kehidupan iman kami bersama-Mu. Dan kiranya bahan dasar ini Tuhan semakin menguatkan iman dan langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk bersama-sama belajar serta merefleksikan materi bahan dasar masa Paskah. Amin. Ya, Pak Wahyu dan Bude ya. Nah, bahan dasar kita dalam memasuki masa Paskah itu bertemakan kemenangan untuk kehidupan. Nah, kira-kira tuh apa ya Pak yang hendak disampaikan dalam ini? Ya, pertama-tama kita patut bersyukur karena kita bisa memasuki masa Paskah lagi. Karena Paskah adalah puncak perayaan iman Kristen. Itu yang pertama harus diingat. Jadi kalau kita hanya merayakan Natal tok tanpa ada Paskah, tidaklah tercipta iman Kristiani. Karena puncak dari iman Kristen adalah perayaan Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika tahun ini, tahun 2022, seluruh GKJ mengadakan Paskah, yang mana masa Paskah selalu diawali dari Rabu Abu sebagai penanda masa pra-Paskah. Pra kita tahu berarti sebelum, berarti masa persiapan untuk menuju ke puncak perayaan iman kita yaitu Paskah. Kenapa Paskah tahun ini mengambil tema kemenangan untuk kehidupan? Sebelum menuju ke sana, kita diajak untuk pertama-tama menggunakan masa Prapaskah itu sebagai media untuk retreat. Apa itu retreat? Menarik diri mungkin ya Pak, menarik diri dari segala kesibukan, dari segala kehidupan kita ya. Sibuk sekali kan kita ini. Kayak perlu healing time gitu nggak sih? Ya, itu yang kemudian selama ini mungkin banyak orang melakukan, tetapi retreat selama ini seringkali dilakukan dengan kemudian menarik diri, mengambil tempat tersendiri. Ya. Semacam kalau orang Jawa mengatakan nenepi gitu. Ya, nenepi, menyendiri, mengambil satu tempat, satu lokasi, satu suasana yang betul-betul hening, kemudian tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas, tidak bersinggungan dengan orang-orang, ya, dan betul-betul menepi. Tetapi retreat di sini tahun ini justru ingin dikaitkan dengan penghayatan di tengah-tengah laku. Itu yang tidak mudah. Orang Jawa mengatakan topo ngerame. Jadi di tengah-tengah kebersamaan dengan banyak orang, di tengah-tengah aktivitas yang rutin dilakukan, di situ tetap bisa melakukan yang namanya retreat. Yang ditarik bukan tubuhnya, bukan fisiknya, tetapi yang ditarik adalah batinnya. Wah, ini lebih menantang ya Pak, lebih sulit karena kalau misalnya retreat biasanya kan memang kita persiapan gitu. Ya, kita persiapan, kita pergi ke tempat yang sepi, menarik diri jadi bisa fokus. Ya. Nah, sedangkan ini kan kita diminta untuk menarik batin kita, mengkhususkan diri kita dalam kondisi yang tidak khusus. Ya. Itu yang menantang buat kita saat ini untuk
Dan lebih betul-betul menghayati ya, dengan batin gitu ya. Justru itulah yang kemudian kita diajak belajar bahwa di setiap laku kehidupan kita itu perlu direfleksikan. Jadi tidak dilakukan mengalir dulu baru berhenti di satu titik, ditarik, kemudian direnungkan, bukan. Tetapi di setiap langkah kehidupan, di setiap peristiwa yang kita alami maupun kita jumpai, di situ perlu direnungkan, direfleksikan, dijadikan sebagai media untuk retreat batin. Nah, tahun ini retreat batin yang akan kita renungkan adalah tentang kemenangan untuk kehidupan. Apa toh maknanya? Yesus ketika mengalami sengsara, kemudian mengalami kematian di atas Golgota, kemudian masuk ke kubur, seakan-akan kehidupan itu berakhir. Seakan-akan kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Selesai gitu, Pak. Selesai. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi dalam peristiwa hari pertama minggu itu, dikatakan hari pertama minggu itu karena kalau dalam kalender Yahudi pada waktu itu hari pertama bukan seperti kita saat ini, Senin. Tetapi diawali dengan hari Minggu. Hari pertama Minggu. Makanya kalau saudara-saudara kita Muslim mengatakan hari Minggu itu hari Ahad. Ahad itu karena satu. Ya kan? Ahad itu satu. Berarti hari pertama minggu itu. Ketika para perempuan yang ada di sekitar Yesus kemudian datang ke kubur, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5, kemudian dikatakan ketika mencari Yesus, malaikat itu mengatakan, mengapa kamu mencari Dia yang bangkit? Kebangkitan Yesus menandai pertama tentang kemenangan atas maut. Bahwa maut itu bisa dikalahkan. Kematian yang semula memang harus menjadi konsekuensi atas dosa yang dilakukan manusia, yang kemudian bagi manusia tidak mungkin ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tetapi karena anugerah Allah melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kehidupan itu ada kembali. Jadi kemenangan Yesus atas kematian menjadi penanda kemenangan. Menjadi penanda kehidupan. Menjadi penanda kehidupan. Ada kehidupan kembali. Nah, peristiwa peralihan dari sengsara kematian kepada kebangkitan, itulah yang menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pro kehidupan. Pro kehidupan. Bukan Allah yang pro dengan kematian. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada siapa? Dunia ya. Bukan sekelompok orang, bukan sekelompok agama, bukan sekelompok golongan gitu, suku, gitu, etnis. Tapi karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya. Pro kehidupan. Penghakiman itu identik dengan kematian. Oh, ini menarik ya Pak, karena selama ini kan dalam kehidupan beragama, apapun agamanya ya, agama itu kan mengingatkan kita akan keberdosaan kita kan. Jadi seakan-akan ketika kita menjadi penganut agama tertentu, kita diingatkan bahwa manusia itu akan hidupnya itu penuh dosa dan kemudian konsekuensinya adalah penghukuman. Tapi kita malah diingatkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pro akan kematian, bukan Tuhan yang mencintai hukuman. Justru Tuhan itu sebenarnya mengasihi manusia, mengasihi kehidupan yang diciptakannya. Ini menjadi pengingat juga bahwa sebenarnya dalam kehidupan beragama itu kita tidak sedang ditakut-takuti. Justru kita sedang diajak untuk merangkul keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Menarik ini Bapak Ibu bahwa Paskah ini
adalah sebuah pengharapan ya, jadi nggak usah sepaneng hidupnya. Gak usah takut, gak usah sepaneng. Jelas ada pengharapan yang nyata Iya. akan Yesus yang pro akan kehidupan itu. Nah, Tuhan Yesus yang pro kehidupan itu yang bagaimana Pak sebenarnya? Pro kehidupan ini kan tidak familiar ya, belum familiar begitu. Tuhan yang pro kehidupan itu Tuhan yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan bagi kita semua. Ya, ketika kita menghayati tentang Tuhan yang mencintai kehidupan, yang pro kehidupan, artinya Tuhan yang dapat kita lihat adalah Tuhan yang konsisten dari awal penciptaan. Bahwa awal penciptaan Allah menciptakan dunia tidak terkecuali manusia, kemudian Allah mengatakan bahwa semuanya teramat sangat baik. Yang baik inilah dicintai oleh Allah. Sehingga ketika rusak karena dosa, Allah bukan kemudian membuang atau bahkan kemudian menghancurkannya, tapi Allah mencintai untuk memulihkannya. Inilah pro kehidupan. Nah, pro kehidupan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah bagaimana Yesus Kristus dalam laku kehidupannya sangat-sangat tidak dekat dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kematian. Salah satunya adalah kekerasan. Ya. Kekerasan baik secara verbal, terlebih lagi secara non-verbal, fisik. Kenapa begitu? Karena ternyata ketika kekerasan itu bisa dikatakan didekati, begitu ya, didekati, itu akan menjadi kebiasaan, itu akan menjadi gaya hidup, lifestyle. Ya, dan bahkan itu bisa menular. Nah, betul, mimetik bahasa. Mimetik. Menular. Jadi yang nular itu bukan hanya sakit penyakit. Sakit penyakit dalam arti penyakit fisik, gatelan, gudiken, gitu, panu gitu. Tidak. Termasuk ternyata sifat kekerasan itu bisa menular. Gitu. Itu juga dipersasikan kan dalam Alkitab Pak. Jadi ketika Tuhan Yesus hendak dihukum, orang-orang kan berteriak salibkan dia. Padahal seandainya kita melakukan penelitian kepada orang-orang itu kan sebenarnya belum tentu semua orang itu punya masalah dengan Tuhan Yesus. Belum tentu semuanya itu membenci Tuhan Yesus. Belum tentu tahu masalahnya juga. Belum tentu tahu titik perkaranya kan. Tapi ketika ada satu orang berteriak salibkan dia, kemudian orang lain berteriak salibkan dia, bisa jadi yang lain tertular. Oh ya sudah, kita ikut salibkan dia. Karena orang memang lebih sering menjudge sesuatu. Karena kekerasan kan menular. Ini juga di kehidupan sekarang juga terlihat ya Pak. Misalnya ada maling gitu kan. Maling langsung digebuki rame-rame. Padahal yang ikut gebuki belum tentu tahu itu kenapa maling atau bukan. Karena kan baru-baru ini ada perkara gitu kan yang ternyata bukan maling gitu, bukan pencuri. Ya ini ternyata benar bahwa kekerasan itu menular dan Tuhan Yesus tidak melakukan pendekatan terhadap kekerasan karena tahu bahwa kalau Tuhan Yesus melakukan itu bisa berdampak kepada pengikutnya. Jadi ya karena Tuhan Yesus tidak mendekati kekerasan, kita pun juga baik juga tidak mendekati kekerasan. Lalu apalagi Pak? Apa sih yang bikin kok Tuhan Yesus itu bisa melakukan itu, bisa pro kehidupan? Apa yang mendasari itu semua Pak? Selain cinta kasihnya ya tentu saja. Yang dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus mencintai kehidupan, tidak pro kematian, kita bisa lihat dalam sifat-sifat kehidupannya. Itu yang menjadi dasar utama dapat kita temukan. Bagaimana yang pertama, Yesus itu memiliki sifat yang menempatkan dirinya sebagai manusia bebas. Bebasnya bebas gimana ini? Bebas tak berat atau bebas seperti apa? Yang dimaksudkan manusia bebas di sini adalah dia menempatkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang betul-betul manusia, yang tidak terikat pada keinginan-keinginan kedagingan atau kemanusiawiannya dalam arti hawa nafsu. Hawa nafsu kedudukan. Hawa nafsu keserakahan, harta. Benar. Nah,
Karena Tuhan Yesus tidak terikat oleh semua itu, dia menempatkan sebagai manusia yang bebas, sehingga dia bisa berinteraksi, dia bisa dekat dengan siapapun juga. Jadi hidupnya borderless, tak terbatas, tidak dibatasi, maksudnya tidak disekat oleh apapun. Oh, berarti berbeda dengan para ahli-ahli agama pada saat itu yang memiliki jabatan dan sebagainya, Pak ya? Ya. Yang terikat. Ya, ketika mereka yang memiliki jabatan, bukan berarti kita tidak boleh memiliki jabatan ya. Tetapi ini mau menunjukkan bagaimana ketika jabatan dan harta justru kalau tidak hati-hati akan menjadi penyekat. Ya. Menjadi penyekat yang kemudian menempatkan dirinya, derajatnya, kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain dianggap sebagai objek, sementara dirinya sebagai subjek. Ketika subjek itu lebih tinggi, maka akan dimungkinkan melakukan tindakan, perilaku, sikap yang memandang rendah objek ini. Iya. Makanya kan waktu itu para ahli Taurat, imam-imam itu kan gumun ya, heran ketika Tuhan Yesus itu duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Karena kan nggak mungkin ya para ahli Taurat, orang Farisi itu duduk makan dengan pelacur, bergaul dengan pelacur, kan mereka tentu akan mempertimbangkan bagaimana tanggapan orang lain kalau saya makan dengan pelacur. Tapi Tuhan Yesus yang borderless tadi, dia nggak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Yang Tuhan mau lakukan adalah merangkul, menjangkau orang-orang itu. Jadi ini salah satu wujud pro kehidupan yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu menempatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak terikat oleh apapun, tidak terikat oleh gengsi, tidak terikat oleh nama baik begitu, derajat, ya dia bisa bergaul dengan siapapun. Ya, duduk dengan siapapun. Duduk dengan siapapun tanpa pandang bulu. Ya, awal dari pro kehidupan adalah menempatkan manusia yang lain sebagai sesama subjek. Tanpa melihat bahwa yang lain ini adalah sesama subjek, tidak mungkin bisa yang namanya pro kehidupan. Salah satu tindakan kekerasan atau bahkan mematikan sesamanya karena tidak bisa melihat bahwa sesamanya itu subjek juga. Ya, setara gitu. Setara, equal. Nah, ini yang pertama, sifat Yesus yang dapat kita temui, yaitu sebagai manusia yang bebas. Yang kedua, sifat yang dapat kita temukan dari Yesus adalah sifat rendah hati. Ya. Pro kehidupan perlu dilandasi atau didasari sifat rendah hati. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya ketika Yesus mau merangkul mereka yang miskin, mau merangkul mereka yang lemah, mau merangkul mereka yang tersisih. Yesus dengan rendah hati mau menjangkau mereka-mereka yang dianggap rendah, lengkap, dan secara mental, psikis mereka sudah hopeless. Mereka merasa sudah tidak punya harapan. Mereka tidak punya masa depan, mereka tidak punya karir lagi. Itu bisa dikatakan. Sehingga Yesus mau merangkul mereka supaya mereka kembali hidup. Mereka kembali hidup. Kalau tadi yang pertama, mereka kemudian diterima. Nah sekarang bukan hanya diterima, tetapi ditumbuhkan. Oh, berarti Tuhan Yesus memanusiakan manusia itu berarti ya? Memanusiakan manusia. Jadi kalau tadi diterima dulu karena dianggap sebagai setara. Yang kedua kemudian mau menghidupkan. Kerendahan hati Yesus adalah mau merangkul mereka untuk menghidupkan. Dan kerendahan hati ini sebenarnya kan juga menolong kita ya Pak. Ketika kita punya kerendahan hati, kita mampu untuk melihat orang lain itu menjadi setara dengan kita.
Kalau kita bilangnya kita ini semua sama, tapi tidak punya kerendahan hati, pada titik tertentu kita akan terjebak kembali menjadi manusia yang tidak bebas, karena ya kerendahan hati ini memberikan kepada kita pengendalian diri untuk tetap mengasihi sesama, untuk memberdayakan semua orang dalam kondisi masing-masing. Jadi tidak perlu dipaksakan, harus sama semuanya. Lalu yang lanjutnya Pak, apalagi? Ya, sifat Yesus yang kemudian dapat kita temukan yang ketiga yang menjadi dasar pro kehidupan adalah adil. Oh, ya. Ketika tidak bisa berlaku adil, tidak mungkin pro kehidupan. Itu intinya. Kenapa para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negara pada saat itu tidak bisa menghidupkan rakyatnya? Karena mereka tidak bisa berlaku adil. Mereka bersekongkol untuk tidak berlaku adil. Nah, inilah yang ditentang oleh Yesus. Kehidupan hanya akan bisa tumbuh ketika adil terhadap sesamanya. Dan keadilan yang diperjuangkan Tuhan Yesus itu keadilan yang konkret ya Pak. Jadi kadang-kadang kan kita berharapnya ya sudahlah, di dunia ini tidak adil, tidak apa-apa, nanti kan di akhirat semuanya akan diperlakukan adil gitu kan. Jadi kayaknya ketika kita melihat ketidakadilan di sini ya nggak apa-apa, nanti biar Tuhan yang membalas. Maksudnya biar Tuhan yang membalas itu kan bukan berarti kita menjadi diam atau menjadi tidak berjuang ketika ada ketidakadilan. Dan Tuhan Yesus itu memperjuangkan ketidakadilan itu tidak menunggu sampai kepada akhirat, sampai pada kematian, tapi bahkan di tengah kehidupan manusia, Tuhan juga memperjuangkan secara konkret kan sebenarnya pada saat itu. Ya, sekarang bisa dibayangkan ketika ada satu kasus tertentu yang mana kita melihat di situ ada ketidakadilan. Ya. Yang mana ketidakadilan itu menyebabkan si korban yang mengalami ketidakadilan adalah berujung pada kematian. Ya. Baik tadi kematian bisa secara kematian fisik, tetapi bisa juga kematian secara mental, ya, karakter, kematian psikis, kematian pengharapan. Disitulah kita sudah tidak pro kehidupan. Ya. Tetapi Yesus langsung mempraktekkan sifat adil itu, langsung dipraktekkan dengan dia mau berlaku adil, menentang para pejabat negara, menentang para tokoh agama yang tidak berlaku adil waktu itu. Nah, oleh karena itu Yesus tidak membicarakan tentang keadilan di akhir zaman, tetapi keadilan di zaman sekarang, kehidupan sekarang. Makanya Yesus mungkin pada saat itu kalau hidup di era sekarang akan sangat berseberangan, karena orang zaman sekarang pun seringkali memiliki konsep Gusti lak ora sare. Lah iya benar. Gusti lak ora sare mengko lah kan gitu. Nah, nanti akan kena imbasnya gitu kan. Ya, engko Gusti sing bales. Lemah teles. Lemah teles khususnya bales. Nah, seringkali kemudian disitulah kita abai terhadap ketidakadilan. Itu tiga sifat itulah yang kemudian bisa kita temukan bagaimana Yesus dalam laku hidupnya bisa menunjukkan pro kehidupan. Berarti tadi ya sudah rendah hati, kemudian memanusiakan manusia, kemudian adil itu menjadi poin luar biasa ya, penting. Kemudian kira-kira apa lagi Pak Wahyu? Dari cara hidup Yesus dalam kemenangan untuk kehidupan ini apa lagi kira-kira? Ya, yang dilakukan oleh Yesus, kita bisa memetik dari apa yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus perlu diteladan oleh seluruh umat pengikut Kristus saat ini, yaitu dengan betul-betul menghindari budaya kematian. Ya benar. Menghindari budaya kematian. Ini jadi pengingat ya buat kita bahwa tidak ada satupun hal yang baik timbul dari kekerasan. Tidak ada hal. Jadi kalau misalnya kita ya ini saya melakukan kekerasan demi kebaikan, itu berarti tidak ada ya, karena kita semua
harus menghindarkan diri dari budaya kematian. Apalagi zaman sekarang ini dengan teknologi dan kebenaran yang semakin pudar begitu ya, ada banyak hal kayak misalnya eutanasia, suntik mati seakan-akan ya nggak apa-apa kan memang sudah tidak ada harapan hidup, disuntik sajalah, dipercepat daripada menderita. Padahal kan kita ini harusnya mengupayakan kehidupan. Juga saya pernah baca ada artikel tentang di salah satu negara itu sudah ada kayak kapsul tempat gitu ya, bukan kapsul tablet ya Bapak Ibu, jadi kapsul tempat. Tabung. Iya, tabung untuk memasukkan orang yang hendak mengakhiri hidupnya. Jadi kalau saya kayaknya udah nggak mau lagi hidup, sudah ada alatnya. Jadi itu menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi manusia sekarang ini arahnya kemana? Manusia ini apakah pro akan kematian atau memperjuangkan kematian? Apa kita ini masih bertahan dengan pro kehidupan? Ini jadi pergumulan bagi kita semua saat ini sebenarnya. Dan juga terkadang budaya kematian ini menjadi hal yang menjadi apa ya? Aku capek. Jadi kayak misalkan satu kasus dulu pas aku kuliah pernah dikatakan bahwa ada keluarga yang sudah capek mengurus orang tuanya dan sudah habis-habisan, ya sudahlah disuntik eutanasia itu yang. Aduh. Ya. Ya termasuk aborsi segala macam. Jadi intinya apapun yang berujung pada kematian, baik secara fisik, mental, karakter, ini yang harus dihindari. Nah, tidak terkecuali di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini sudah sampai kepada konklusi, kesimpulan dari yang dimaksudkan tema kemenangan untuk kehidupan. Yesus bangkit itu bukan karena mencintai kematian, tetapi karena mencintai kehidupan. Nah, tidak terkecuali di zaman sekarang, di era pandemi ini. Murid-murid Yesus juga harus menjadi murid-murid yang pro kehidupan, karena Yesus yang bangkit itu mencintai kehidupan. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, apa saja yang dapat kita kritisi di masa pandemi ini. Wah, ini jadi PR sekali ya buat kita. Kayak tadi Tuhan Yesus menunjukkan, meneladankan sikap-sikap yang menunjukkan manusia yang pro kehidupan. Salah satunya adalah manusia yang bebas dengan cara merangkul orang-orang lain. Kita pun demikian. Sampai saat ini masih banyak orang itu yang tidak berani mengakui kenyataan bahwa dirinya terinfeksi COVID-19 karena takut dipandang sebagai aib. Itu menjadi Iya, takutnya nanti kalau mengaku malah dijauhin. Padahal sebenarnya kan tidak dijauhin. Sebenarnya memang memang harus mengisolasi diri untuk pemulihan dirinya dan tidak menginfeksi. Dan ini juga jadi PR bersama ya buat kita, supaya bagaimana sih kita ini tidak memandang sebelah mata orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Iya, jadi kalau memang sudah sembuh, memang sudah selesai masa isolasinya, ya jangan dijauhin. Kadang-kadang kan gitu. Sudah sembuh masih takut. Masih virusnya nih, bahaya gitu kan. Padahal sudah selesai. Karena saya pengalaman penyintas. Karena dalam prakteknya pun ketika aku dulu isolasi gitu kan, sudah 14 hari selesai, masih banyak warga sekitar di dekat rumah pastor kayak, "Ih, Pak, masih nempel virusnya di baju." Padahal sudah selesai. Gitu. Ya, sudah habis terpenjara masih terpenjara ulang. Terpenjara oleh sosial. Terpenjara secara sosial gitu. Ya, apalagi selama pandemi ini. Bagaimana memanusiakan manusia ya Pak. Jadi ini kan sekarang tahun 2022 sudah berbeda budayanya dengan tahun 2020. Dulu kita lihat orang tidak pakai masker aja sudah kayak aduh gimana gitu kan. Nah, sekarang justru hari kebalikan nih. Dulunya kita lihat orang tidak pakai masker jadi gumun, sekarang kita banyak dari orang-orang, tidak semua ya, tapi kebanyakan orang sudah mulai lalai. Jadi sekarang kalau kita lihat ada layatan dan lain-lain, orang sudah tidak ingat lagi dengan masker prokes sudah tidak ingat dengan prokes. Padahal kita kan tetap harus saling menjaga satu sama lain, bahwa ya Allah rapopo paling COVID pingko mari, ya itu kan yang punya daya tahan tubuh yang tinggi,
yang bisa mengakses obat-obatan. Tapi gimana kalau kita pulang di rumah ternyata ada orang tua, ada adik bayi dan lain-lain yang lebih rentan. Nah, ini kan kita harusnya bersikap adil ya. Betul. Saya ingin bebas, saya ingin bernafas, saya ingin tidak terpenjara dengan masker, tapi kita juga harus adil sama orang lain. Mereka juga harus punya hak untuk menjalani kehidupan. Ini ya adil, sama-sama enak, sama-sama menjaga. Nah, itu juga sering terjadi ketika sebenarnya merasa meriang, merasa sakit, tapi apa boleh karena aku semalam minum es, karena aku begadang. Padahal kan kita harus tetap menjaga. Itu menjadi ya kita harus bersikap adil pada diri kita sendiri, saling mengerti pada orang lain ya. Jadi pro kehidupan itu kan sebenarnya bukan hanya bicara tentang diri sendiri. Bertahan hidup sendiri. Setiap orang itu kan pasti ingin dirinya survive, tetap hidup. Tetapi kalau kemudian mengabaikan kehidupan orang lain, di situ berarti tidak pro kehidupan. Artinya dalam situasi pandemi ini, dirinya pengen sehat, dirinya pengen tetap survive, ya tetapi juga harus menjaga kehidupan orang lain. Inilah yang kemudian menjadi penting ketika kita mentaati prokes. Ketika kita mentaati prokes adalah saya juga pengen sehat, orang lain juga punya hak untuk sehat. Tetapi kalau kita abai berarti kita mencintai kematian, karena kalau yang lain kemudian mengalami penderitaan, kita merasa saya tidak bertanggung jawab. Gitu. Selama bukan saya nggak apa-apa lah. Ya, selama bukan saya yang mengalami, nggak apa-apa. Ya. Ini juga yang menjadi penting bagi orang tua yang masih punya anak-anak kecil. Ya, benar. Ya, mungkin anak-anak kita memang pengen sekolah. Ya. Tetapi kalau kemudian anak kita sedang mengalami gangguan kesehatan, atau termasuk guru-guru di sekolah ketika tahu ada siswa-siswanya yang sedang kurang sehat, pro kehidupannya adalah mencintai siswa-siswa yang lain juga, selain mencintai siswa itu sendiri yang tidak sehat. Artinya kehidupan ini jangan hanya dipandang sepotong-sepotong, bahwa aku layak hidup, kamu cuma sedikit layak hidupnya. Tidak adil banget. Aku paling banyak gitu ya. Pokoknya aku paling layak gitu. Yang lain ya nanti aja lah. Semi layak gitu. Artinya akhirnya kamu menderita, kamu berujung kematian pun ya kan yang penting saya cukup mengatakan derek bela raos sudah. Gitu. Nah, itu kan tidak mencintai, tidak pro kehidupan. Nah, tidak terkecuali kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara, oke lah, mungkin di dalam situasi pandemi ini semua orang tidak bisa merasakan atau mengecap hal yang sama. Ya, benar. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi kenyamanan dan lain sebagainya, akses beda-beda. Nah, tentu bisa difahami. Yang pertama adalah siapa sih yang bisa menyangka situasi ini akan terjadi? Apalagi lama. Sampai detik ini. Nah, yang kedua, penanganannya tidak mudah. Gitu. Penanganan, meskipun bangsa Indonesia ini masuk dalam kategori bagus, penanganannya pun ternyata masih belum bisa maksimal. Gitu. Nah, oleh karena itu sebagai warga negara, yang pertama kita boleh saja mengkritisi pemerintah. Kritis boleh, tapi jangan sinis. Nyalah ketok gitu. Ya, kritis itu dalam rangka konstruktif. Tetapi kalau sinis, destruktif. Nah, kalau konstruktif itu menghidupkan, tetapi kalau sinis mesti mematikan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, pro kehidupan, anti kematian. Nah, kita bisa melihat bahwa kematian itu sebenarnya bisa diawali dari beberapa step. Tadi mulai dari ada kekerasan. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan diawali dari rasa sinis, benci. Dari benci. Nah, ketika sudah benci, mungkin tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi bisa melakukan kekerasan secara verbal. Dan jari ya. Jari. Ya. Ketika di media kita melakukan kekerasan verbal, kadang kita nggak sadar yang diawali dari kebencian. Contohnya apa? Ketika kita mendapatkan berita, kemudian kita menyebarkan hoax. Ya, menyebarkan ujaran kebencian,
yang anti pemerintah lah, yang menghakimi pemerintah lah gitu. Kayak itulah vaksin adalah Ya. teknologi ada supaya manusia jadi chipnya, boneka. Ya. ada chipnya jadi mutan. Ya, boleh Anda tidak setuju dengan vaksin, boleh tidak setuju dengan booster dan lain sebagainya, tetapi jangan menyebarkan ujaran kebencian. Ya jangan, Ya. nggak perlulah Ya. mempengaruhi hal-hal yang Ya. buruk. Gitu. Ya. Karena apa yang dilakukan pemerintah, mari kita yakini ini sebagai upaya pro kehidupan. Pro kehidupan. Misalnya sekarang nih ada ujaran terbaru yang menganggap ngapain kemudian kita vaksin, ngapain booster kalau ternyata juga masih terpapar. Loh, dari awal sudah dikatakan vaksin itu bukan membuat orang anti terpapar. Bukan membuat orang menjadi Kebal. Superman gitu, ya bukan. Terpapar seperti halnya vaksin-vaksin yang lalu, vaksin polio segala macam itu kan, cacar, Tetanus. ya, tetanus. Orang bisa tetapi tidak high risk, Ya, tidak harapan mengalami resiko yang tinggi. Ya memang vaksin itu Bapak Ibu itu kan meningkatkan harapan hidup. Nah. Ini justru terbukti ya, dulu sebelum Omikron begitu kena kan biasanya tidak sedikit yang berujung pada kematian. Jadi kena lalu rumah sakit dan meninggal. Nah, Omikron ini bukan virusnya yang lemah, tapi kitanya yang memang sudah lebih kuat. Jadi bukan menyepelekan ya, oh ini Omikron ini gampang, tidak. Justru karena kita sudah vaksin, jadi ketika menghadapi Omikron itu sudah siap. Jadi tidak perlu disepelekan. Ini semua dalam upaya meningkatkan harapan hidup supaya kita semua ini bisa hidup bersama. Betul. Jadi Kan berbeda kasus dengan seperti Delta atau Delta kena langsung ya. Gitu. Ya. Jadi menjadi konklusi kesimpulannya adalah ketika Allah di dalam Yesus itu pro kehidupan, mari selama masa Prapaskah kita belajar untuk menjalani hidup dengan merefleksikan. Apa yang kita refleksikan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Apakah semuanya bermuara pada pro kehidupan? Atau jangan-jangan itu pro kematian, mematikan sesama kita. Mematikan tadi bisa fisik, karakter, mental, psikis, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagaimana perempuan-perempuan yang menjenguk kubur Yesus, yang kemudian mendapatkan kembali kehidupannya yang semula telah mati harapannya, mari kita pun dipanggil seperti itu. Kita dipanggil untuk menjadi umat, menjadi anak-anak, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang pro kehidupan. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Wahyu bisa mencerahkan banyak orang dan mari setiap hari kita merefleksikan diri ya. Kalau ketika kita berefleksi, oh ya ampun kemarin ternyata saya kok tidak pro kehidupan, ya sudah tidak perlu terlalu aduh tapi ya kita punya harapan ke depannya supaya tidak begitu lagi. Kalau kita sudah tahu, kita tidak perlu melakukan lagi. Kalau belum tahu, sekarang jadi tahu. Nah, kita akan mengawali masa Prapaskah besok hari Rabu. Tanggal 2 dalam ibadah Rabu Abu. Disitulah kita akan diawali diingatkan bahwa sebenarnya kita ini mengalami kematian karena keberdosaan kita, tetapi kita patut bersyukur karena Kristus berkenan memberikan kehidupan karena Allah pro kehidupan di dalam Kristus. Ya, gitu saja. Ya kita berdoa dulu. Kita akhiri dalam doa. Mari. Ya mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Tuhan begitu memperjuangkan kehidupan manusia beserta semua yang ada di dalam dunia ini. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang juga pro, yang juga mencintai kehidupan, bukan hanya kehidupan kami, melainkan juga kehidupan sesama kami, di dalam keseharian kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami supaya setiap hari kami dapat merefleksikan apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Sudahkah itu mencintai kehidupan, sudahkah itu meneladani kasih Kristus,
Atau jika belum, kiranya Tuhan yang terus memampukan kami supaya setiap harinya kami semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mempersiapkan diri kami memasuki masa Paskah. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mengingatkan Rabu Abu, tolong jaga kesehatan, yang memang tidak enak badan dan lain-lain, tidak perlu dipaksakan. Selamat memasuki masa Paskah 2022, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.